Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera anak-anak Bapak semua. Berjumpa lagi bersama dengan Bapak Faisal. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya belajarnya. Walaupun tetap belajar di rumah. Nah, Bapak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kembali agar kita tetap mentaati protokol kesehatan, seperti memakai masker saat di luar rumah, cuci tangan setelah beraktivitas, dan selalu menjaga jarak dengan teman-temannya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kalian belajar bersama dengan Bapak melalui video yang dibuat oleh TV Tabalong yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong. Ya, anak-anak, coba perhatikan pada layar. Sebagian besar makanan pokok di Indonesia adalah mengkonsumsi nasi. Nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi. Indonesia sebagai negara agraris, atau dengan kata lain adalah negara penghasil padi. Maka, oleh karena itu, di Indonesia terdapat sangat banyak padi, juga persawahan, dan juga sebagian besar dari pekerjaan orang-orang di Indonesia adalah sebagai petani. Oleh karena itu, maka kita harus mengetahui apa sih itu padi. Selanjutnya, mari kita untuk membaca bersama mengenai padi. Ya, kalian di rumah bisa mengulangi setelah Bapak. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Utara. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah yang panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Utara. Daerah Karawang yang berada di Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional, terutama berada di Indonesia. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan dan ditanam kembali ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi ini berbunga hingga gabah menjadi matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan pada padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk kembali dengan menggunakan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi tadi terlepas dari isinya.
bagian isi inilah yang berwarna putih, ada yang berwarna kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan mengenai teks bacaan yang telah kita baca di sini. Sebelum itu, marilah kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetap bersama Bapak, jangan kemana-mana ya anak-anak. Ya, anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bapak Faisal di pembelajaran bersama dengan TV Tabalong. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Pertanyaan ini berguna untuk kita dalam persiapan untuk melakukan wawancara. Soal yang pertama, apa isi dari bacaan yang telah kita bacakan tersebut? Jawabannya adalah mengenai tanaman padi dan cara pertumbuhan padi sampai menjadi beras. Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena padi menghasilkan beras dan beras menjadi nasi. Masyarakat Indonesia banyak mengonsumsi padi sebagai makanan pokok. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ya, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tanaman ini melalui tahap pertumbuhan berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari atau sekitar 3 atau 4 bulan. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, padi sebagai salah satu dari makanan pokok. Tapi di Indonesia kita ini masih banyak jenis makanan pokok yang ada selain padi. Ya, coba perhatikan pada layar. Kita dapat melihat ada 5 gambar yang merupakan makanan pokok yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Yang pertama, ada gambar singkong. Singkong dapat kita temukan dengan mudah, bahkan seringkali berada di sekitar perumahan kita. Singkong dapat kita ubah menjadi makanan berupa olahan yang disebut sebagai getuk. Yang kedua, tanaman yang berasal dari sagu. Tanaman ini dapat kita olah menjadi bubur sagu. Dan umumnya tanaman sagu ini merupakan makanan pokok yang berada di daerah Indonesia bagian timur. Yang ketiga adalah jagung. Jagung juga sering kali digunakan sebagai makanan pokok karena dapat membuat kenyang. Jagung juga sering kali digunakan oleh warga kita, yaitu warga Tabalong, sebagai makanan tambahan karena dapat membuat kenyang. Olahan dari jagung dapat dibuat menjadi beberapa sayuran, juga jagung rebus ataupun jagung bakar. Yang keempat adalah nasi, makanan pokok utama yang kita dapatkan dari padi, kemudian menjadi beras dan dimasak menjadi nasi. Yang kelima adalah gandum. Olahan dari gandum ini
dapat kita buat menjadi roti. Roti juga merupakan makanan utama yang ada di Indonesia. Nah, setelah Bapak menjelaskan beberapa makanan pokok, masih ada yang perlu kita ketahui, yaitu mengenai tanaman yang berada di sekitar kita. Tanaman ini adalah tanaman yang ada di sekitar kita dan juga yang sering kita manfaatkan. Bapak ada menyediakan beberapa contoh tanaman yang ada di sekitar rumah kita, yaitu tanaman seledri atau yang biasanya kita sebut sebagai daun sop, dan tanaman mangga. Buahnya sangat lezat sekali. Ya, yang ketiga tanaman pisang. Tanaman pisang, buahnya dapat kita nikmati entah itu sebelum matang yang masih berwarna hijau ataupun yang sudah matang ketika berwarna kuning, dan juga daunnya dapat kita manfaatkan sebagai penyedap rasa makanan. Yang keempat yaitu tanaman tebu. Tebu yang merupakan gula alami yang dapat kita manfaatkan secara langsung. Selanjutnya, Bapak meminta kalian untuk dapat membuat pertanyaan mengenai salah satu tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Terserah kalian, tanamannya mau apa, dan bisa dibuat menggunakan beberapa kalimat tanya seperti apa, di mana, dan bagaimana. Nah, kita kembali akan membahas mengenai pertumbuhan padi tadi. Selanjutnya, kita membuat diagram pertumbuhan padi. Jadi, pada diagram ini Bapak meminta kalian untuk membuat pertumbuhan padi yang kita bagi menjadi 3 tahap. Beserta gambarnya ya anak-anak. Gambarnya bisa kalian meminta bantuan orang tua kalian untuk menemukan gambar. Bisa kalian cari pada buku ataupun pada gambar di internet. Nah, anak-anak, apakah sudah sama dengan jawaban kalian yang sudah kalian tulis? Diagram pertumbuhan padi dibagi menjadi 3. Yang pertama, biji padi direndam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Selanjutnya, biji tadi akan tumbuh, bakal akarnya, dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya mulai tumbuh memanjang. Selanjutnya, di tahap ketiga, petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk sampai padi tadi menjadi berbunga, hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan juga berwarna kuning. Lalu, padi ini menghasilkan biji. Biji inilah yang selanjutnya diulang kembali menjadi tahap pertama yang kemudian akan ditanam. Nah, berdasarkan diagrammu tadi yang telah kalian buat masing-masing, bagian mana yang menurutmu yang paling penting? Lalu mengapa? Kemudian apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Silahkan untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, apakah sama dengan pilihan Bapak? Pilihan Bapak adalah bagian yang terpenting menurut Bapak adalah bagian yang kedua, yaitu ketika biji tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Karena pada masa tumbuh padi ini sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jikalau pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Kalau misalkan pada fase kedua ini tanaman terganggu seperti
ketika ada tikus ataupun tanaman liar yang tumbuh di sekitar padi, maka akan mengganggu pertumbuhan padi, sehingga padi tadi tidak dapat berbuah. Maka kalau padi tidak dapat berbuah, maka tidak akan ada beras. Untuk itu, kita harus dapat menjaga padi sebaik mungkin. Bapak akan menunjukkan bagaimana cara untuk menjaga padi, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama dengan Bapak Faisal dalam pembelajaran bersama dengan TV Tabalong. Ya, selanjutnya Bapak akan menunjukkan beberapa cara agar kita dapat mempertahankan padi sehingga kita masih dapat menikmati beras ataupun makanan pokok kita, yaitu nasi, dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat seluruh Indonesia. Yang pertama, kita harus menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Seperti yang Bapak jelaskan, yaitu pada diagram tahap-tahap pertumbuhan padi, padi setelah berbuah akan menghasilkan gabah. Nah, gabah itu kembali yang akan kita tanam. Dan ini akan menjadi siklus perputaran pertumbuhan padi. Yang kedua, kita harus menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian ini digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalkan, lahan pertanian ini dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan, ataupun sebagai tempat untuk melakukan pertambangan. Sayang sekali loh, lahan pertanian kita akan terus habis. Maka di mana lagi kita harus menanam padi? Yang ketiga, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Entah itu di lingkungan perumahan, di sekitar rumah kita, di sekitar tempat tinggal kita, ataupun di daerah persawahan. Seperti jangan membuang sampah sembarangan karena sampah akan menyebabkan banjir. Dan ketika banjir itu datang, sehingga persawahan akan menjadi tergenang seluruhnya, maka tanaman padi ini tidak dapat tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir pada persawahan. Oleh karena itu, pentingnya dari kita untuk bersama-sama membuat irigasi agar dapat mengairi persawahan ini dan menjaga tumbuh kembangnya tanaman padi ini. Yang kelima, dalam menggunakan beras, kita tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Karena setiap tahunnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia akan selalu meningkat. Oleh karena itu, akan meningkatkan kebutuhan akan tanaman pokok, terutama tanaman padi ini yang akan kita olah menjadi beras. Nah, anak-anak, tanaman padi dapat kita tanam pada lingkungan yang ada di Indonesia ini. Karena di Indonesia memiliki bentang alam yang sangat kaya. Ada banyak bentang alam yang ada di Indonesia, terutama 3 ini yang ada pada layar Bapak. Nah, coba perhatikan pada gambar yang pertama. Ya. Selanjutnya, perhatikan pada 2 gambar lainnya. Kemudian kalian dapat mencari apa perbedaannya. Nah, untuk gambar yang akan Bapak jelaskan pertama, yaitu gambar yang berada di tengah tadi,
Ini adalah sebuah gambar pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ini ada yang landai dan juga ada yang terjal. Pantai yang landai biasanya seringkali digunakan sebagai objek wisata. Selanjutnya, bentang alam lainnya yang ada di Indonesia adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Jadi, dataran ini tidak terlalu tinggi. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir sungai atau pesisir pantai. Dataran rendah ini seringkali digunakan oleh masyarakat untuk mencukupi berbagai keperluan. Di antaranya, dapat berguna sebagai lahan pertanian, peternakan, perumahan, dan juga beberapa industri. Serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan juga perkebunan tebu. Tanaman padi juga dapat ditanam pada dataran rendah. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Wow, dataran ini terletak cukup tinggi. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk objek wisata, seperti pada daerah pegunungan. Selain itu, juga dapat menjadi tempat peristirahatan untuk melakukan rekreasi. Di daerah Indonesia, ada dataran tinggi yang juga digunakan sebagai usaha perkebunan. Seperti halnya pada perkebunan teh yang ada di daerah Jawa. Nah, selanjutnya, Bapak kira kalian sudah mengenal 3 bentang alam yang telah kita pelajari sebelumnya. Yaitu ada pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Kalian bisa untuk menuliskan tugas yang ada pada layar TV kalian ini untuk mengisi kolom dari tabel yang kosong. Beberapa sudah Bapak isikan sebagai contoh. Jadi kalian tinggal melengkapi beberapa jawaban yang masih kosong. Setelah selesai, kalian bisa mengumpulkan kepada guru-guru wali kelas kalian di sekolahan masing-masing. Nah, anak-anak, tibalah kita di penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita harus bisa untuk membuat pertanyaan agar kita dapat melakukan persiapan untuk melakukan wawancara. Selain itu, kita juga harus mampu dan membantu warga sekitar untuk menjaga kelestarian pertumbuhan padi. Karena padi sebagai makanan pokok kita di Indonesia. Juga, kita harus dapat mengenal bentuk bentang alam yang ada di Indonesia, terutama bentang alam yang ada di sekitar kita, seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pesisir pantai. Sekarang, mari kita sama-sama untuk berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi berkah dan juga bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu untuk menjaga kondisi kesehatan dengan cara mengikuti aturan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Seperti untuk memakai masker ketika bepergian keluar rumah, sering untuk mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, dan
untuk menghindari kerumunan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.